Kualitas udara di kota Jambi masuk level berbahaya. Polda Jambi lakukan pemeriksaan ungkap penyebab insiden kecelakaan mobil off-road dengan belasan penonton. Akibat kemarau panjang, petani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur beralih menanam palawija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Kamis 19 Oktober 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya Hazir Akbar, kita simak Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, Saudara, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Jambi semakin pekat. Berdasarkan alat pantau ISPU, kualitas udara di kota Jambi masuk level berbahaya dengan partikulat 304 mikrogram per meter kubik. Semakin pekatnya kabut asap yang menyelimuti kota Jambi membuat kualitas udara semakin tidak sehat. Berdasarkan alat pantau indeks standar pencemaran udara BMKG Provinsi Jambi, kualitas udara di kota Jambi berada di level berbahaya. Indeks kualitas udara atau partikulat mencapai 304 mikrogram per meter kubik. Kondisi itu disebabkan karena kurangnya curah hujan, sehingga kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi dan provinsi tetangga semakin meluas. Masyarakat diminta tetap waspada dan menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar rumah. Kabut asap telah mengganggu jarak pandang di Bandara Sultan Taha Jambi dengan jarak pandang hanya 600 hingga 1.200 meter. Visibility pagi ini cukup rendah ya di bandara, jadi pantauan kami dari jam 7 pagi sampai dengan jam 11 siang tadi itu kisarannya 600 meter sampai dengan 2000 meter gitu. Alhamdulillah di jam 11 sudah mulai naik gitu visibility-nya. Berdasarkan prediksi BMKG Provinsi Jambi, hujan akan mengguyur wilayah Provinsi Jambi dalam 2 hari ke depan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sekolah dasar dan SMP di kota Jambi kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh atau daring. Pembelajaran jarak jauh diterapkan mulai tanggal 18 hingga 20 Oktober 2023. Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di kota Jambi kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh atau daring. Pembelajaran jarak jauh itu dampak dari semakin pekatnya kabut asap karhutla yang menyelimuti kota Jambi. Kebijakan pembelajaran jarak jauh itu dikeluarkan oleh pemerintah kota Jambi sejak 18 hingga 20 Oktober 2023. Sekolah Dasar Negeri 92 Kota Jambi menjadi salah satu sekolah yang menerapkan belajar secara daring. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SD Negeri 92 Kota Jambi Zuriah mengatakan, selama pembelajaran jarak jauh, pihak sekolah melalui guru kelas setiap harinya memberikan tugas kepada siswa. Alhamdulillah, memang ini musibah ya Bang ya. Jadi di sekolah kami dengan adanya seperti ini kami daring, ada yang melakukan Zoom meeting, kemudian ada yang memberikan tugas karena di sini rata-rata orang tuanya masih kerja. Jadi untuk mungkin daringnya bisa pagi bagi orang tuanya yang ada di rumah, kemudian untuk orang tuanya yang tidak ada di rumah, kami daringnya siang menggunakan Zoom meeting atau Gmeet begitu. Artinya menyesuaikan kondisi orang tua di rumah, Bu ya? Iya. Zuriah menambahkan pihak sekolah saat ini masih menunggu instruksi lanjutan dari pemerintah kota Jambi terkait diperpanjang atau tidaknya pembelajaran jarak jauh. Zuriah menilai keputusan pembelajaran jarak jauh ini merupakan solusi yang tepat saat kondisi kabut asap yang menyelimuti kota Jambi semakin pekat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, Saudara, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, Gubernur Jambi Al-Haris memberikan keleluasaan pihak sekolah untuk menentukan metode pembelajaran terbaik bagi siswa-siswi SMK, SMA, dan SLB seprovinsi Jambi di masa kabut asap. Hal ini dikarenakan kondisi ISPU di masing-masing wilayah berbeda.
setelah memutuskan untuk mencabut masa pembelajaran daring bagi siswa-siswi SMK, SMA, dan SLB negeri maupun swasta seprovinsi Jambi, dan kembali menerapkan pembelajaran tatap muka di sekolah. Namun berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan dalam sepekan terakhir, pemerintah Provinsi Jambi memberikan keleluasaan pihak sekolah untuk menentukan metode pembelajaran terbaik bagi peserta didiknya di masa kabut asap. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, hal ini akan memberikan efektivitas kegiatan belajar mengajar bagi siswa-siswi karena kualitas udara pada setiap daerah berbeda-beda. Penerapan metode pembelajaran jarak jauh biasa dilakukan pihak sekolah jika kualitas udara di wilayahnya dinilai memburuk. Jika kualitas udara di wilayahnya dalam kondisi baik, pemerintah mempersilahkan pihak sekolah untuk menerapkan pembelajaran tatap muka di sekolah, karena daring dinilai bukan langkah yang baik. Gubernur menegaskan, untuk mengantisipasi fluktuasi kualitas udara akibat asap karhutla, para pelajar maupun tenaga pendidik tetap diwajibkan menggunakan masker termasuk menghindari aktivitas di luar ruangan. Kalau Kota Jambi kondisinya bagus, silakan dia sekolah. Jadi artinya tidak kita berlakukan secara masif semua serentak gitu kan. Tapi sesuai keadaan. Karena ini tadi, karena ini asap adalah produksi kita. Cuaca ini, udara ini. Karena kita impor, ada yang dari luar yang masuk ke sini gitu kan. Jadi kita lihat nanti secara hotspot, kondisi mana yang rawan nanti langsung dia liburkan. Tapi yang bagus tetap jalan sekolahnya karena daring itu nggak baik untuk mereka sebetulnya. Ya. Berdasarkan data ISPU KLHK, kualitas udara di wilayah Provinsi Jambi pada 17 Oktober 2023 pagi berada di angka 121 atau masuk kategori tidak sehat, khususnya pada parameter PM 2,5. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Petani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merasakan dampak kemarau panjang. Kekeringan yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir membuat petani beralih menanam tanaman palawija. Hujan yang tidak kunjung turun membuat sumber air masyarakat mengering. Kekeringan yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir membuat petani di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak dapat menanam padi. Sekretaris Kelompok Tani Mekar Harum Arif mengatakan, saat ini sekitar 25 hektar lahan sawah petani yang tergabung dalam kelompok tani mengalami kekeringan. Agar tetap produktif saat kemarau, sebagian besar petani beralih menanam tanaman palawija atau sayuran yang tidak membutuhkan banyak air. Nah, daripada tanah kita terbengkalai, tidak ada menghasilkan sesuatu kan, kita beralih fungsi ke ini dulu. Sementara waktu kita tanami palawija untuk menambah belanja hari-hari. Berdasarkan kalender tanam, bulan Oktober merupakan masa tanam bagi petani untuk menanami ladang dan sawahnya. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, setelah sekian lama tidak diguyur hujan, akhirnya Kota Jambi kembali diguyur hujan deras. Masyarakat berharap turunnya hujan dapat menghilangkan kabut asap di Kota Jambi. Hujan deras yang mengguyur Kota Jambi sore kemarin disambut ucapan syukur oleh masyarakat Kota Jambi. Meski hujan hanya berlangsung 1 jam, namun diharapkan hujan ini dapat menghilangkan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Dengan demikian, anak-anak di Kota Jambi dapat melakukan aktivitas belajar seperti biasanya. Pasalnya, akibat kabut asap sekolah PAUD, TK, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama di Kota Jambi kembali dilakukan secara daring. Hari ini hujan, sudah dari kemarin ada hujan. Sebelumnya 2 hari yang lalu itu kabut asapnya sangat kuat. Dengan adanya hujan 2 hari ini, mudah-mudahan kabut asap di Jambi bisa cepat hilang. Sementara warga lainnya berharap hujan deras yang mengguyur Kota Jambi ini dapat mengurangi kekeringan. Dengan hujan ini, sumur milik warga bisa terisi kembali. Hari ini sudah turun hujan, pagi ini memang kita sudah lama tidak turun hujan, memang kita tunggu-tungguan kami masyarakat ini kan sumur banyak kering, air ledeng tidak jalan. Alhamdulillah hari ini hujan, kita berharap kemaraunya sudah selesai dan kembali pulih, asapnya hilang. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Jambi telah memprediksi akan terjadi hujan di sebagian wilayah di Provinsi Jambi. Namun, hujan hanya bersifat sementara dan belum merata di semua wilayah. Joko, TVRI Jambi melaporkan.
Kemarau panjang dan kekeringan ternyata juga membawa rezeki bagi para penjual air bersih musiman. Tingginya permintaan air, maksud kami, membuat penjual air musiman mampu menjual hingga 15.000 liter air bersih setiap harinya. Kemarau panjang di wilayah Provinsi Jambi yang sudah berlangsung selama hampir 4 bulan membawa keberkahan tersendiri bagi para penjual air musiman. Akibat kekeringan, permintaan air bersih untuk kebutuhan mandi dan mencuci sangat tinggi. Kondisi ini membuat para penjual air musiman meraup cuan. Salah satunya yang dirasakan dan dijalani oleh Syawal, seorang penjual air bersih musiman di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Dengan menggunakan mobil bak terbuka berisi 2 buah tetmon berkapasitas 2.000 liter, Syawal mampu menjual hingga 15.000 liter air setiap harinya. Air bersih per 1.000 liter dijual dengan harga Rp80.000 hingga Rp120.000 tergantung jarak rumah warga yang memesan air bersih. Syawal memulai aktivitasnya dari pukul 6 pagi hingga pukul 5 sore. Alhamdulillah nih, semenjak kemarau ini memang banyak permintaan ini. Kita ngantar ke kampung seberang lah itu, desa ibu nih. 7 kali sampai 8 kali itu. Berapa harga jualnya, Bang? Ini mulai dari 80.000 tuh. Alhamdulillah orang tidak ada yang komplain gitu. Malah semakin banyak permintaan ini. Para penjual air bersih musiman ini mendapatkan air dari Desa Ipru yang memang memiliki sumber air bersih melimpah. Para penjual air musiman membeli dengan harga Rp25.000 per 1.000 liter air. Pengelola air bersih di desa ini, Suhaimi, mengatakan selama musim kemarau air yang terjual sampai 35 kubik air per hari. Para penjual air musiman yang membeli air di desa mereka berasal dari luar desa. Bahkan ada yang berasal dari provinsi tetangga, yakni Sumatera Selatan. Meski demikian, stok air yang memenuhi 400 lebih kepala keluarga di desa mereka tetap terpenuhi. Kalau terjual yang melalui teknon seseorang pembeli yang dari luar desa itu sekitaran 30-35 kubik. Ya, memang di musim kemarau ini permintaan dari desa-desa tetangga itu tetap banyak sekali. Ya, alhamdulillah kami masih mencukupi. Dengan adanya sumber kita kan masih bisa mencukupi permintaan dari luar desa. Musim kemarau panjang membuat sejumlah desa di kawasan Muaro Jambi kekeringan. Warga terpaksa membeli air bersih guna keperluan sehari-hari. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Polres Batanghari siagakan 300 personel untuk pengamanan pemilu 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Menuju Pemilu 2024. Saudara, jajaran Polres Batanghari telah melakukan persiapan untuk pengamanan pemilu 2024. 2/3 dari jumlah personel Polres Batanghari akan disiagakan selama tahapan pemilu berlangsung. Berbagai persiapan telah dilakukan Polres Batanghari dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satunya apel gelar pasukan mantap berata. Seluruh personil kepolisian dari Polres hingga Polsek di 8 kecamatan akan terlibat dalam mengamankan setiap jalannya tahapan pemilu. Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto mengatakan 300 personil akan disiagakan pada Pesta Demokrasi 2024. Ratusan personil itu akan mengawal setiap pelaksanaan kampanye, peralatan atau logistik, hingga pengamanan di seluruh TPS. Sementara ini kita sudah laksanakan tahapan pengamanan terakhir kemarin menghadapi Pesta Demokrasi ini. Jadi di situ nanti kita sampaikan kesiapan kita, sarapras kita, dan lain-lainnya. Di 2/3 dari kekuatan kita, ya sekitar 300. AKBP Bambang Purwanto mengimbau seluruh peserta pemilu agar dapat memberikan arahan kepada calegnya. Seluruh caleg dari parpol diimbau untuk melaksanakan kampanye damai dan tidak melakukan kecurangan yang dapat mengganggu keamanan maupun ketertiban di tengah masyarakat. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, lemparan botol mineral dan pembakaran ban bekas mewarnai simulasi pengamanan pemilu 2024 bersandi Sispam Kota. Kapolres Tebo AKBP Iwayan Arta Aryawan mengatakan simulasi ini merupakan bentuk komunikasi dan koordinasi antar lembaga terkait. Usai apel pasukan operasi Mantap Brata tahun 2023-2024, Polres Tebo langsung menggelar simulasi pengamanan pemilu bersandi Sistem Pengamanan Kota atau Sispam Kota. Dalam simulasi ini, massa ingin bertemu dengan Bupati karena ingin menyampaikan maksud dan tujuannya secara langsung. Namun saat di perjalanan, massa dihalangi aparat pengamanan yang terdiri dari Polri, Brimob, dan TNI yang meminta agar tetap tenang dan tertib. Adanya oknum yang tidak bertanggung jawab memprovokasi massa sehingga bentrokan dengan pihak keamanan tidak terelakkan. Dalam simulasi ini, Polres Tebo dan TNI Angkatan Darat mempunyai lapisan pengamanan yang siap menghalangi massa yang anarkis, mulai dari pagar betis hingga mobil water cannon untuk membubarkan massa. Tidak hanya itu, simulasi ini juga melibatkan tenaga medis. Terkait dengan koordinasi tentunya akan tetap kita lakukan, karena simulasi ini perannya untuk memahami dan melatih personil Polres dan juga instansi terkait lainnya, peran-perannya mereka pada saat menghadapi situasi permasalahan terkait dengan pemilu. AKBP Iwayan Arta Aryawan menambahkan, simulasi yang digelar di depan Stadion Sri Maharajo Batu ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, Saudara, jelang masa kampanye pemilu 2024, Bawaslu Batanghari mulai melakukan tahapan sosialisasi partisipatif bagi ASN. Upaya itu dilakukan untuk mencegah terjadinya keterlibatan ASN dalam politik praktis. Berbagai upaya terus dilakukan Bawaslu Batanghari dalam meminimalisir pelanggaran pemilu, salah satunya dengan sosialisasi partisipatif kepada ASN. Upaya itu dilakukan untuk mencegah kembali terjadinya pelanggaran atau keterlibatan ASN dalam politik praktis. Ketua Bawaslu Batanghari Kaspun Nazir mengatakan, pengawasan terhadap ASN menjadi salah satu fokus pihaknya dalam menekan angka pelanggaran pemilu di kalangan ASN. Makanya pada hari ini kita buat sosialisasi terkait partisipatif netralitas ASN. Ini adalah salah satu upaya Bawaslu menekan angka pelanggaran pemilu dalam segmen ASN. Kabupaten Batanghari berada di posisi 5 nasional tingkat kerawanan sosial politik dengan kategori pelanggaran tertinggi kerawanan netralitas ASN. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Jelang pemilu 2024, Bawaslu minta ASN di lingkup Pemkab Tanjung Barat tidak terlibat politik praktis. Sanksi tegas menanti ASN yang terbukti terlibat politik praktis. Seluruh ASN di lingkup Pemkab Tanjung Barat diimbau tidak terlibat politik praktis, mengajak memilih salah satu calon legislatif. Meski belum memasuki tahapan kampanye, namun imbauan sedini mungkin wajib dilakukan kepada seluruh ASN. Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Tanjung Barat Masudi mengatakan, meski hanya bersifat imbauan, namun ASN diminta untuk memahami peraturan pemilu tentang netralitas ASN. Pengawasan pemilu tahun 2024 merupakan tupoksi Bawaslu, terutama dalam pengawasan ASN. Ini kan sesuai dengan diatur dalam undang-undang kan tidak boleh berafiliasi dengan partai politik atau mendukung salah satu calon, kan? Tapi untuk itu tahapan itu kan masih dalam tahapan kampanye. Jadi ASN ini tidak boleh berkampanye, tidak boleh berafiliasi dengan partai politik karena mengampanyekan salah satu partai calon atau partai politik. Dalam pengawasan netralitas ASN, Bawaslu mengutamakan langkah pencegahan. Jika langkah pencegahan telah dilakukan, maka Bawaslu akan melakukan langkah penindakan. Bawaslu sebagai instrumen lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki fungsi pencegahan dan penegakan hukum, berwenang menindaklanjuti temuan pelanggaran netralitas ASN. ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh membutuhkan sebanyak 1.505 kotak suara dalam
penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Kotak suara tersebut akan disebarkan di 298 TPS dari 69 desa di Kota Sungai Penuh. Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh telah mencatat kebutuhan logistik untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Salah satunya kotak suara yang akan disebar di setiap TPS. Ketua KPU Kota Sungai Penuh, Irwan, mengatakan, untuk kebutuhan kotak suara pada pemilihan umum tahun 2024 di Kota Sungai Penuh mencapai 1.505 unit. Keseluruhan kotak suara akan disebarkan pada 298 tempat pemungutan suara di 69 desa dalam Kota Sungai Penuh. Kotak suara belum. Kalau pikiran kita kan kotak suara untuk Sungai Penuh kebutuhannya adalah 299 dikali 5 ditambah dengan cadangan untuk satu kecamatan satu ditambah dengan yang stok untuk KPU 2. Nah, itu akan nanti dalam bentuk belum dirakit ya, dalam bentuk yang sudah. Nah, itu harus kita hitung nanti kebutuhan kita berapa, yang datang berapa. Sudah masuk kalau sudah masuk ke gudang sudah menjadi tanggung jawab bersama. Ya. Logistik kotak suara pemilihan umum di Kota Sungai Penuh saat ini sedang dalam proses pendistribusian oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Kanwil Kemenkumham Jambi lantik 17 jabatan administrasi dan fungsional. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Pemkab Batanghari kembali melakukan penempatan pejabat baru eselon 2 di beberapa OPD terkait. Pengambilan sumpah jabatan itu dilakukan Bupati Batanghari di ruang pola rumah dinas Bupati. 3 pejabat eselon 2 di Kabupaten Batanghari Rabu sore dilantik untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala OPD, yakni Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik. Pada pelantikan jabatan struktural itu, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif membacakan naskah sumpah jabatan kepada 3 pejabat yang dilantik. Langkah Pemkab mengisi jabatan kosong ini bertujuan untuk memperlancar proses kinerja di OPD terkait agar program kerja yang telah disusun dapat berjalan lebih maksimal. Muhammad Fadil Arif berpesan, ketiga kepala OPD yang baru dilantik itu bergerak cepat dan bekerja keras dalam menuntaskan pekerjaan jelang berakhirnya anggaran tahun 2023. Kemarin ya, ada 3 JPT yang kita lantik, yaitu Kadis PU, Kadis Nakes, dan staf ahli Bupati. Satunya masih nunggu kita, karena ada satu proses yang mesti melewati Dirjen Dukcapil. Yang kita tunggu prosesnya, nanti kalau selesai kita lantik kembali. Pada tahun ini akan terdapat banyak jabatan kepala OPD yang mengalami kekosongan pasca terjadi purna tugas maupun berakhirnya masa batas jabatan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 17 jabatan administrasi dan fungsional di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi dilantik dan diambil sumpah jabatan. Pengambilan sumpah dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, M. Adnan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi menggelar pelantikan serah terima jabatan dan pengambilan sumpah jabatan administrasi fungsional ahli muda. Kegiatan pelantikan yang berlangsung di Aula Kemenkumham Jambi Kamis pagi dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi Muhammad Adnan. Pada kegiatan tersebut, 17 jabatan di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi dilantik dan diambil sumpah jabatan. Beberapa di antaranya Kepala Bidang Pembinaan Bimbingan dan Teknologi Informasi Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi, Kepala Sub Bidang Pembinaan Bimbingan PAS dan Pengentasan Anak Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lapas Kuala Tungkal, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lapas Tebo, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jambi, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Kuala Tungkal, Kepala Seksi Intelijen Imigrasi Jambi,
Jambi, Kepala Seksi Intelijen Imigrasi Kuala Tungkal, dan Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Kuala Tungkal. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi Muhammad Adnan mengatakan, dengan dilantiknya para jabatan baru diharapkan dapat segera beradaptasi dan menjalankan tugas dengan baik. Tadi pagi saya telah melantik beberapa kepala unit pelaksana teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, baik Kepala LP maupun Kepala Kantor Imigrasi. Saya juga berharap supaya mereka dapat memberikan inspirasi dan mampu bekerja sama dengan kawan-kawan di seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Yang lebih penting, seperti yang mungkin kalian juga tadi saksikan atau mendengarkan, bahwa saya menekankan satu hal, yaitu untuk dapat meningkatkan pelayanan publik. Seluruh pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi diminta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam setiap menjalankan tugas. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat. Penerima bantuan itu merupakan warga dengan kategori miskin ekstrim dan kurang mampu. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menggelar bakti sosial dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Muaro Jambi ke-24 tahun. Pada kegiatan yang berlangsung Rabu kemarin di Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah menyerahkan langsung bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat. Bantuan ini diserahkan kepada warga dengan kategori miskin ekstrim dan kurang mampu. Diharapkan bantuan yang diberikan itu dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan yang disalurkan itu berupa beras, minyak goreng, gula pasir, dan berbagai macam bahan pokok lainnya. Saya berikan sembako sebanyak 250 sembako. Ya. Tujuannya adalah saya ingin masyarakat saya yang ada di Kabupaten Muaro Jambi ini menikmati dan merasakan apa yang juga dirasakan di pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Usai menyerahkan bantuan secara simbolis kepada masyarakat, Bahyuni Deliansyah turut menyaksikan sunatan massal dan proses pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Bahyuni Deliansyah berkomitmen untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara PJ Bupati Bahyuni Deliansyah bersama Sekda Muaro Jambi menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah dan air bersih kepada masyarakat. Bahyuni Deliansyah memastikan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi hadir untuk memajukan pendidikan di setiap sekolah di wilayah Muaro Jambi. Penjabat Bupati Bahyuni Deliansyah bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Budi Hartono menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah kepada siswa di SD Negeri Nyogan, Sugandi. Bantuan itu berupa alat tulis dan olahraga di hadapan para siswa yang 90% merupakan anak-anak warga suku Anak Dalam. PJ Bupati Bahyuni Deliansyah memberikan semangat dan memotivasi kepada siswa agar mempunyai cita-cita yang tinggi. Bahyuni Deliansyah memastikan Pemkab Muaro Jambi hadir memajukan pendidikan di setiap sekolah. Komitmen itu dibuktikan dengan dukungan pemberian perlengkapan sekolah dan memastikan fasilitas pendidikan yang memadai. Setelah menyapa para siswa, Bahyuni Deliansyah melihat langsung wisata alam Jijawi di Desa Nyogan. Sadar bahwa tidak semua kita bisa penuhi, tapi paling tidak kami sudah mengoptimalkan bantuan-bantuan air bersih itu. Kita sudah mengerahkan kendaraan dari BPD, kemudian juga VDAM. Kita dorong terus untuk memberikan menyuplai air bersih ini kepada masyarakat yang ada di Muaro Jambi ini. Walaupun mungkin belum semuanya bisa kita penuhi, tapi itu sudah kita upayakan untuk dilaksanakan secara maksimal. Pada kegiatan itu, Pemkab Muaro Jambi turut menyalurkan air bersih kepada masyarakat Nyogan, Kecamatan Mestong yang mengalami krisis air bersih. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat membuka kegiatan pelatihan desain kemasan UKM. Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Tanjung Jabung Barat bersama PetroChina International Jabung Ltd. Kegiatan pelatihan desain kemasan UKM diselenggarakan di ruang aula kantor Diskoperindak Tanjung Jabung Barat. Dibuka secara resmi oleh Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat. Pelatihan yang dilaksanakan Diskoperindak dan PetroChina Jabung Ltd ini diikuti oleh para pelaku UMKM. Kegiatan pelatihan diselenggarakan selama 2 hari, mulai tanggal 18 Oktober hingga 19 Oktober 2023. Selama pelatihan, peserta yang merupakan penggiat usaha UMKM makanan ringan akan diberikan pengetahuan serta teori dalam proses membuat desain kemasan yang menarik, sehingga produk terkesan mewah dan elegan. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan pelatihan desain kemasan ini dan berharap dapat memberi manfaat dan menambah pengetahuan bagi pelaku usaha UMKM. Berdasarkan data Diskoperindak, pelaku usaha UMKM di Tanjung Jabung Barat tercatat sebanyak 8.900 unit. Pertama-tama kami mengapresiasi inisiasi yang dilakukan oleh Perindakom, Dinas Perindakom yang mengajak seluruh pelaku UMKM yang ada di Tanjung Jabung Barat, jadi para pelaku kali ini untuk lebih progres dalam rangka meningkatkan kualitas. Salah seorang peserta pelatihan desain kemasan, Rahma, mengatakan sangat terbantu dengan adanya kegiatan pelatihan ini. Melalui kegiatan ini, pelaku UMKM dapat mengetahui akan pentingnya sebuah kemasan sehingga dapat menjadi produk yang menarik pembeli atau konsumen. Jika sebuah jenis makanan ringan dikemas dengan kemasan menarik, maka dapat berdaya saing dan penjualan dapat meningkat. Kemungkinan jadi kedepannya semakin maju, semakin bermanfaat lah bagi kita semua juga. Kedepannya pun nanti kami sebarkan juga ke kawan-kawan. Jadi khususnya untuk UMKM khususnya Tanjung Jabung Barat, kita bisa meningkatkan daya tarik dari kemasan dan desain. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan selalu mendorong peningkatan kapasitas usaha masyarakat. Pelaku UMKM akan terus dibina terutama untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan. Melalui pelatihan ini, produk yang dihasilkan memiliki daya saing dan menjadi produk unggulan bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Terdakwa Kusnindar akui salurkan 8,5 miliar ke puluhan anggota Dewan dalam sidang kasus korupsi RAPBD Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan nota keuangan rancangan APBD tahun anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi. Selain anggaran pilkada, komponen anggaran daerah juga dipengaruhi kenaikan 8% gaji ASN dan pengeluaran untuk P3K. Gubernur Al-Haris resmi menyampaikan nota keuangan rancangan APBD tahun anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi. Gubernur Al-Haris mengatakan, dengan memperhatikan kondisi perekonomian dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pemerintah Provinsi Jambi akan tetap berkomitmen untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan dengan pemanfaatan anggaran yang lebih tepat sasaran. Pendapatan daerah pada tahun 2024 diproyeksikan 4,62 triliun rupiah. Target itu turun 280,96 miliar atau 5,72% jika dibandingkan dengan target pendapatan pada APBD murni tahun 2023.
Penurunan pendapatan daerah ini disebabkan penurunan hampir di seluruh komponen pendapatan, kecuali hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sementara rancangan belanja daerah diproyeksikan 4,98 triliun rupiah. Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja itu, RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2024 memiliki catatan defisit senilai 354 miliar rupiah. Al-Haris mengungkapkan ada 3 komponen yang cukup mempengaruhi anggaran daerah pada tahun 2024, yakni penyiapan anggaran pilkada, kenaikan 8% gaji ASN, serta pengeluaran untuk P3K. Yang jelas 2024 tentu dana kita turun, penerimaan turun, transfer pusat ke daerah juga turun, ya. Bagi hasil juga turun, sementara yang kita biayai itu besar sekali. Di antaranya biaya pemilu kada kita juga besar. Kemudian juga kewajiban membayar ke 8% kenaikan gaji ASN juga besar naiknya. Kemudian kewajiban P3K. Nah, 3 komponen ini luar biasa menyita dana, itu besar sekali dana itu. Gubernur Al-Haris berharap pembahasan antara tim anggaran pemerintah daerah dan Badan Anggaran Dewan akan mempercepat pengesahan APBD tahun 2024. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kegiatan yang mengusung tema Kakao Jambi menjadi produk kreatif terkini ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi kreatif yang memperhatikan kearifan lokal. Untuk meningkatkan kualitas pelaku ekonomi kreatif di Provinsi Jambi, Rumah Kreatif Nekno Jambi menggelar pelatihan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Kegiatan ini mengusung tema Inovasi Kakao Jambi menjadi produk kreatif terkini. Pendiri Rumah Kreatif Nekno Jambi, Rina Safitri Rusdi mengatakan, pelatihan ini merupakan rangkaian apresiasi terhadap visi dan misi Rumah Kreatif Nekno, terutama dalam mengangkat potensi lokal yang ada di Provinsi Jambi. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan mengembangkan kakao Jambi menjadi coklat batangan. Pelatihan ini bertujuan untuk mendorong UMKM kreatif agar terus berlatih dan berinovasi dalam mengembangkan produknya. Ekonomi kreatif yang dikembangkan dengan memperhatikan kearifan lokal merupakan solusi alternatif yang dapat mendorong perkembangan ekonomi kreatif agar lebih mandiri. Terima kasih. Pelatihan hari ini merupakan rangkaian dari support atau apresiasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap visi dan misi Rumah Kreatif Nekno, terutama dalam mengangkat potensi-potensi lokal yang ada di Jambi. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Imron Rosadi mengatakan, pelatihan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal ini merupakan upaya masyarakat untuk memajukan ekonomi kreatif di Provinsi Jambi. Ekonomi kreatif ini akan menjadi tulang punggung bangsa ke depannya. Imron Rosadi menambahkan, untuk mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB, pelaku usaha dapat menggunakan KTP atau mendaftar secara online dengan mengunduh aplikasi OSS. NIB ini diperlukan ketika pelaku usaha ingin memberikan label pada usahanya. Kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sangat mengapresiasi dengan terselenggaranya pelatihan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal ini. Karena ini merupakan salah satu upaya dari masyarakat untuk membantu pemerintah memajukan ekonomi kreatif. Yang menjadi catatan bagi kami. Kegiatan ini diikuti 100 pelaku ekonomi kreatif di Provinsi Jambi. Pelatihan berbasis kearifan lokal ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai potensi wirausaha berbasis kearifan lokal sesuai dengan potensi lingkungan. Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, polisi akan meminta keterangan sopir off-road yang menabrak belasan penonton di Lomba IOF Expo Kabupaten Muaro Jambi. Pemeriksaan untuk mengungkap penyebab dari insiden kecelakaan tersebut.
Pasca insiden kecelakaan antara mobil off-road dengan belasan penonton saat penyelenggaraan lomba off-road IOF Expo Jambi di Kabupaten Muaro Jambi, hingga saat ini polisi masih menyelidiki dan mencari informasi terkait insiden kecelakaan tersebut. Kasubdit Penmas Polda Jambi Kompol Mas Edi mengatakan saat ini polisi masih menyelidiki kasus tersebut dengan mengumpulkan sejumlah barang bukti dan keterangan saksi pasca kejadian. Selain akan memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian, polisi juga akan memanggil dan memeriksa sopir mobil off-road yang menabrak belasan orang penonton. Pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap penyebab dari kecelakaan tersebut. Jadi untuk korban yang masih dirawat ada 8, 7 di Rumah Sakit Siloam, kemudian 1 di Rumah Sakit Bratanata, kemudian 6 rawat jalan. Total korban kemarin berapa, Pak? 14 orang, jadi itu semuanya sudah tertangani dengan baik. Sebelumnya, sebuah mobil off-road menabrak penonton saat melaju di lintasan sirkuit off-road Sungai Gelam. Belasan penonton yang berada di pinggir lintasan dilarikan ke rumah sakit. Mereka mendapatkan luka cukup serius, hingga beberapa di antaranya harus menjalani rawat inap. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Bersaksi di persidangan, terdakwa Kusnindar mengaku salurkan 8,5 miliar rupiah ke puluhan anggota dewan pada tahun 2017. Uang itu diterima terdakwa dari Arif Firmansyah yang dikumpulkan dari para kontraktor. Sidang kasus korupsi pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017 kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi. Dalam sidang lanjutan itu, terdakwa Kusnindar selaku mantan anggota DPRD Provinsi Jambi dimintai keterangan di dalam persidangan. Dalam keterangannya, terdakwa mengaku telah mendistribusikan uang senilai 8,5 miliar rupiah ke puluhan anggota DPRD Provinsi Jambi pada tahun 2017. Uang itu dibagikan kepada para anggota dewan dengan jumlah yang bervariasi. Kusnindar mengaku uang itu diterima terdakwa dari Arif Firmansyah yang dikumpulkan dari para kontraktor. Terdakwa Kusnindar didakwa dengan pasal 12A dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 54 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, saudara, puluhan warga transmigran Desa Bekarsari unjuk rasa ke kantor gubernur. Warga minta adanya kejelasan sertifikat tanah yang belum ada kejelasan sejak tahun 2005. Puluhan warga transmigran di Desa Mekarsari, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Batanghari bersama Walhi menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jambi. Unjuk rasa itu dilakukan dalam rangka meminta kejelasan pemerintah terkait kepemilikan tanah kepada warga transmigran. Sejak transmigrasi tahun 2005, warga tidak mendapatkan kejelasan tanah yang dijanjikan tersebut, di mana warga hanya menerima sertifikat, namun tanah tersebut tidak dapat dikuasai penuh oleh masyarakat transmigran. Warga meminta pemerintah dapat memberikan hak atas tanah transmigran sebagai penanggung jawab pelaksanaan dan pengawasan program transmigrasi. Kami mohon kepada pemerintah, Pemkab, kabupaten maupun provinsi, kami sebagai masyarakat dipedulikan. Jangan mempedulikan pengusaha atau perusahaan, ya kan, sehingga kami jadi korban. Tanah kami jatah dari transmigrasi cukup 2 hektar, kami cuma dapat sekarang cuma 0,25. Kami mau makan apa? Warga berharap pemerintah segera merealisasikan hak tanah tersebut. Warga akan kembali melakukan aksi serupa apabila tuntutan mereka tidak segera terrealisasi. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Hazid Akbar. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.